di mana semua keputusan baik dari Munas, Rapimnas, dan Kernas semua kan diserahkan kepada Pak Airlangga untuk menentukan sikap kita terhadap pencapresan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini sebagai Presidium Loyalis Partai Golkar. Saya sendiri sebagai koordinator Usman Hasibuan, terus di sebelah Presidium Johnson Silitonga, ada Golkar Terbaik dan Lama, dan sebelah kiri saya Ferry juga, merupakan kader Golkar dari teman-teman yang di belakang militansi daripada Loyalis Partai Golkar. Kami hadir di sini menyikapi terkait dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto terkait dengan putusan yang diambil oleh Ketua Umum Partai Golkar untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Tentunya kami mengapresiasi langkahnya Bapak Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga, dan ini langkah yang sangat tepat. Adapun 5 poin nanti yang saya akan bacakan terkait dengan pernyataan kita hari ini melalui konferensi pers Loyalis Partai Golkar. Yang pertama, 1. Presidium Loyalis Partai Golkar mendukung penuh keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Yang kedua, Presidium Loyalis Partai Golkar berpandangan bahwa keputusan tersebut adalah tepat karena merupakan aspirasi dari 38 DPD tingkat 1 Golkar se-Indonesia yang disampaikan saat pertemuan di Bali, di mana hasilnya adalah merekomendasikan dukungan kepada Bapak Prabowo sebagai Capres 2024. Yang ketiga, Presidium Loyalis Partai Golkar menilai terkait keputusan tersebut, hal itu tidak melanggar ketentuan organisasi dikarenakan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar sudah sesuai amanah Munas, Rapimnas, dan Rakernas Partai Golkar terkait kewenangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Yang keempat, kami mengapresiasi kinerja Jokowi sampai saat ini dan menghormati sikap Pak Jokowi dapat menjadi Kingmaker 2024 di ujung masa baktinya, serta ada keyakinan beliau untuk meyakini bahwa setiap kegiatan Pak Jokowi sendiri di setiap kegiatan umum beliau sampaikan bahwa the next presiden adalah Prabowo Subianto, dan mungkin teman-teman pers sendiri juga bisa melihat itu dinamika yang berjalan. Dan sampai saat ini artinya ada melanjutkan kepemimpinan dari Jokowi untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah Bapak Prabowo Subianto diposisikan untuk menjadi Capres 2024. Yang kelima, kami melihat bahwa Bapak Prabowo juga merupakan mantan dari kader Golkar dan merupakan juga pernah menjadi petinggi Golkar yang hari ini menjadi Ketua Umum Gerindra, di mana beliau punya visi dan misi yang bersama dengan Golkar saat ini untuk bagaimana mensejahterakan kehidupan bangsa dan bernegara. Tentunya sudah tepat Golkar saat ini merekomendasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Demikian dari saya, nanti pun ada tambahan dari rekan saya Johnson Silitonga sebagai koordinator. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat wartawan dan masyarakat rakyat Indonesia dimanapun berada, bahwa keputusan DPP Partai Golkar berkoalisi dan mendukung Bapak Prabowo Subianto adalah sebuah keputusan yang tepat, strategis, dan memang sedang dibutuhkan dalam konteks kebutuhan hari ini apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, baik terkait dengan fenomena global dan segala dampak-dampaknya. Dan kedua, kami mengamati bahwa Bapak Prabowo ini adalah sosok yang mampu, yang akan menjaga keberlanjutan
hilirisasi industri. Kenapa itu penting? Karena hilirisasi industri itu adalah sesuatu hal yang strategis di mana negara mengoptimalisasikan daya gunaan sumber daya alam dengan segala turunannya yang berdampak juga akan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Dan kedua, Bapak Prabowo ini juga merupakan sosok yang paham sekali dalam soal pertahanan dan keamanan, di mana semasa beliau menjabat sebagai Menhan dari lawatan pekerjaannya banyak sekali hal-hal yang beliau sampaikan dalam hal soal sistem pertahanan dan keamanan satu pintu melalui Kementerian Pertahanan. Di samping beliau sebagai pemimpin yang memiliki karakter yang hobi membaca, ketokohan beliau juga kami yakini dapat merajut persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah menjadi momok, dan rakyat berharap beliaulah ya sosok yang tepat untuk merajut perbedaan-perbedaan yang banyak orang mengenalnya dengan istilah soal-soal politik identitas. Di samping kemampuan beliau yang menguasai beberapa bahasa asing, diantaranya Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, karakter beliau yang suka membaca ini juga akan menjadi sesuatu pendekatan tersendiri dan menjadi motivasi yang baik buat generasi muda ke depan, khususnya dalam hal suka membaca, karena suka membaca itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan. Jadi itulah oleh karenanya makanya kami bersemangat ingin melakukan konferensi pers ini sebagai momentum. Kami ingin menyampaikan bahwa kami sebagai loyalis Partai Golkar menyambut baik keputusan Partai Golkar, dan itu adalah keputusan yang sangat strategis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terima kasih. Dari hasil rapat sirah kan mendeklarasikan Pak Erlangga sebagai Presiden 2024 ya. Kenapa sekarang ada switch ke Prabowo? Apakah nantinya akan ada rapat lagi? Ya, jadi pada prinsipnya pada beberapa hari lalu kan 38 DPD tingkat 1 berkumpul di Bali sebelum memutuskan Golkar mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dari 38 DPD tingkat 1 itu sudah musyawarah mufakat bersama ketua umum dan bersepakat untuk merekomendasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Ini yang dibawa sama ketua umum Erlangga, Partai Golkar, di mana semua keputusan baik dari Munas, Rapimnas, dan Kernas semua kan diserahkan kepada Pak Erlangga untuk menentukan sikap kita terhadap pencapresan maupun cawapres 2024. Maka sikap dari Pak Erlangga sendiri tetap mendukung Pak Prabowo dari hasil daripada musyawarah dari 38 aspirasi dari DPD tingkat 1 yang dibagi. Langkah kedepannya akan melakukan apa? Ya. Langkah kedepannya mau melakukan apa? Ya, langkah kedepannya kita berharap akan kita kerja keras dari Golkar dan bersama loyalis Partai Golkar, begitu Partai Golkar yang hari ini juga mengakar di seluruh provinsi maupun sampai tingkat kelurahan untuk kemenangan Bapak Prabowo Subianto, dan nanti kita tinggal tunggu cawapresnya beliau siapa. Yang berikutnya kita berharap partai-partai lain yang belum bergabung di koalisi besar ini mendukung capres, mudah-mudahan bisa jadi ada yang mendukung, ada partai lain yang bisa menyusul. Kita tunggu saja. Dan bagi yang pastinya setiap kegiatannya Presiden Jokowi di pandangan umum, di kegiatan Pak Presiden Jokowi sendiri kan sudah ada kode dari Pak Jokowi sendiri. Artinya pesan dari Pak Jokowi adalah the next real Presiden 2024 adalah Prabowo Subianto. Ya, sudah tegas itu ya. Saya tambahkan sedikit. Artinya masyarakat rakyat Indonesia hari ini 25 tahun reformasi sudah semakin cerdas. Rakyat hari ini bisa membedakan fenomena di mana
sosok Jokowi sebagai pemimpin, sosok Jokowi sebagai seorang ayah, dan sosok Jokowi sebagai petugas partai. Artinya apa? Artinya sosok Jokowi sebagai pemimpin, dia sudah tunjukkan kerja kerasnya, dia sudah tunjukkan kerjasamanya dengan partai-partai koalisi dalam membangun semua program-program yang baik untuk masa depan rakyat maupun negaranya. Contohnya salah satunya infrastruktur, karena infrastruktur itu yang akan mengintegrasikan semua yang menjadi kebutuhan rakyat dan kebutuhan investasi. Dan beliau sebagai seorang ayah, mungkin juga beliau memiliki anak ya. Artinya sekurang-kurangnya seorang anak juga selama mengikuti kepemimpinan beliau, selama memahami bagaimana latar belakang beliau, konsekuensi politik beliau, anak juga mempunyai penilaian sendiri. Dan sebagai petugas partai pun, Pak Jokowi pun di mata para koleganya pun ya terlihat dari gesturnya bagaimana dia terkadang harus menerus data. Kenapa? Karena coba perhatikan saja fenomena hari ini, indeks korupsi itu ya justru malah banyak dilakukan oleh ya mungkin sahabat-sahabat wartawan tahu sendiri partai mana yang hari ini silahkan dilihat internet begitu mudah diakses. Artinya apa? Artinya kalau mereka betul-betul menjaga nama baik Pak Jokowi, harusnya hal-hal seperti itu bisa dihindari. Jadi kalau hari ini sedikit-sedikit Pak Jokowi ini disudutkan, dijelek-jelekan, itu sebenarnya rakyat tidak membenci Pak Jokowi. Rakyat sadar. Cuma melalui Pak Jokowi, rakyat berharap Pak Jokowi berani tegas kepada siapapun, baik koalisinya, koalisi pendukungnya pun maupun pengusungnya pun, tegas gitu. Jangan berstandar ganda. Ada yang bisa lari dari jeratan hukum sampai hari ini tidak tertangkap. Ada yang ketika rakyat main judi langsung ditangkap, tapi ada orang main judi sampai hari ini dia bisa lenggak kampung. Artinya banyak hal-hal dan kami yakin dengan hasil survei di mana kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi itu sudah membuktikan bahwa rakyat sudah semakin cerdas dalam soal menganalisis politik. Saya kira itu. Bang, sebagai loyalis Partai Golkar berharap Pak Erlangga jadi wapresnya Pak Prabowo. Ya, nanti kita lihat. Ini kita serahkan semua pada koalisi. Yang pastinya kami loyalis Partai Golkar siap memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024.